kan menghancurkan masa depan Indonesia. Karena anak muda yang paling banyak menggunakan sabu ini ya. Berapa puluh juta orang ya kalau sabunya itu bisa 1 ton. Mungkin ratus juta ya orang. Kemudian nggak usah ratus ton, 100 kilogram aja. 100 kilogram tuh berapa gram gitu. Nah, luar biasa daya bunuhnya dan daya menghancurkan masa depan anak muda dan masa depan orang-orang yang sedang produktif. Hancur. Itu menghancurkan bangsa dan negara. Jadi jangan dikira bahwa pembunuhan terhadap manusia yang langsung dibunuh dengan penganiayaan atau peristiwa pembunuhan lebih bahaya daripada sabu. Sabu ini lebih bahaya, jutaan gitu. Nah, jadi inilah wajar kalau jaksa penuntut umum dan Polri selaku penyidik menerapkan pasal yang disebutkan tadi ya. Kemudian jaksa penuntut umumnya menuntut dengan pasal itu, ya kita lihat saja di pengadilan hakimnya menjatuhkan bagaimana. Karena semuanya sangat tergantung hakim. Tapi kalau melihat kita tuntutan terhadap anak buahnya, yaitu mantan Kapolres Bukit Tinggi, Saudara Dodi dituntut 20 tahun penjara, saya yakin bahwa jaksa akan menuntut untuk Teddy ini lebih berat dari itu. Ya, lebih berat, masa dia lebih ringan dari Teddy, ya aneh gitu kan. Dia lebih berat, tinggal bola nantinya di tangan hakim. Apakah hakim sadar bahwa sabu ini akibatnya akan membunuh puluhan bahkan ratusan juta generasi muda dan orang-orang produktif di Indonesia. Mari kita kawal. Pak, lalu dari kedua kasus ini Pak, hikmah apa yang bisa diambil untuk institusi Polri khususnya ya Pak ya? Ya, setiap peristiwa baik, peristiwa buruk, yaitu ada hikmahnya. Ini peristiwa negatif ya. Allah mendatangkan sesuatu itu negatif ya, tidak disenangi oleh kepolisian khususnya karena terjadi di institusi Polri. Tapi ingat, Allah menurunkan sesuatu itu ada hikmahnya. Di balik hikmah negatif ada hikmah positifnya. Dengan peristiwa Sambo mengingatkan kepada Polri bahwa masih ada orang-orang di tubuh Polri dengan pangkat yang tinggi yang jiwanya seperti itu. Tidak kesatria, membunuh anak buah dan merekayasa, melepas tanggung jawab. Itu jenderal. Nah, tidak menutup kemungkinan masih ada jenderal-jenderal yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada anak buah yang lain. Jadi Polri harus berbenah diri, memperbaiki khususnya pembinaan karir, khususnya di bidang pengawasan, supaya Propamnya tahu, Intel Polri tahu, Baris Krim Polri tahu, mengawasi anak buahnya supaya tidak terjadi begitu. Ini kan kecolongan. Masa orang seperti Sambo karirnya moncrat gitu, bagus gitu, jabatannya bagus sekali, menyalip teman-temannya satu liting, bahkan kakak litingnya pun dia salib. Nah ini perlu dilihat riwayat jabatannya itu, siapa yang mempromosikan dia dan mengapa dia dipromosikan sampai begitu. Itu harus dilihat, berarti kecolongan. Nah supaya tidak kecolongan harus dirubah lagi. Kan sebelum Sambo itu jadi propam, kan ada propam yang lain kan yang merekomendasi dan menyetujui pengangkatannya. Ataukah hanya Kapolri sendiri yang mengangkat dengan prerogatifnya tanpa melalui sidang Dewan Jabatan langsung didudukkan. Nah itu berarti perlu dikoreksi juga bahwa Kapolri harus hati-hati dalam penempatan, sudah ada SOP-nya gitu ya. Atau justru Desumdamannya yang kecolongan, atau Intelnya yang kecolongan, atau Propamnya. Ini artinya kita tidak boleh saling salahkan, tidak boleh kita berenung-renung, tapi yang perlu kan bagaimana ke depan lebih baik. Nah demikian juga dengan Teddy Minahasa, 3 kali dia jadi Kapolda. Yeah. Kayak nggak ada yang lain aja. Masa orang yang kepribadiannya begitu, konditenya begitu, bisa jadi 3 kali Kapolda dan masuk Kapolda tipe A. Nah dipelajari gitu, riwayat promosinya dia, siapa yang mempromosikan? Adakah sponsornya? Dan ngapain sponsor itu? Apakah kerjasama dengan dia? Atau betul-betul kecolongan? Ya, kalau betul-betul kecolongan ya diperbaiki, berarti sistemnya yang perlu
perbaiki. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan, ada kelemahan. Yang penting kita menyadari kesalahan dan kelemahan itu untuk diadakan perbaikan. Jadi begitu caranya. Jangan kejadian-kejadian terulang lagi. Jadi cukup. Masa Teddy Minahasa bisa 3 kali jadi Kapolda? Apa sih prestasinya? Apa karena jual narkoba itu? Jadi pokoknya sesuatu yang negatif itu ada positif di balik itu. Lalu kalau untuk masyarakat Indonesia secara umumnya Pak, lalu juga untuk lembaga-lembaga yang terkait dengan kedua kasus ini, hikmah apa Pak yang bisa diambil Pak? Ya, lembaga Polri itu terkait banyak ya dengan wakil rakyat di DPR, khususnya Komisi 3. Berarti Komisi 3 kan kecolongan juga kok bisa begitu. Artinya Komisi 3 itu yang paling bertanggung jawab dan mitra kerjanya Polri ya. Karena dia juga wajib menanyakan misalnya punya data